Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kami semua. Saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 3 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau KUP. Sebelum masuk pembahasan, saya akan menyebutkan nama-nama anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada Dimas Aryawan dengan NIM 2021SA026. Yang kedua ada Erika Dewi dengan NIM 2021SA029. Yang ketiga ada Esti Setiawati dengan NIM 2021SA031. Yang keempat ada Eva Putri Larasati dengan NIM 2021SA032. Yang terakhir ada Febrina Cindy dengan NIM 2021SA033. Yang pertama ada latar belakang sistem perpajakan. Alasan dari lahirnya Undang-Undang Perpajakan karena satu, sistem perpajakan lama sudah tidak sesuai dengan tingkat kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia. Yang kedua, sistem perpajakan lama belum bisa menggerakkan peran dari semua lapisan subjek pajak yang memiliki peran untuk mewujudkan kelangsungan dan peningkatan pembangunan nasional. Dasar hukumnya ada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Yang kedua ada pengertian-pengertian dalam KUP. Pajak yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Wajib pajak yaitu orang pribadi atau badan meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Badan sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Masa pajak yaitu jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu yang telah ditentukan dalam Undang-Undang KUP. Selanjutnya ada tahun pajak, yaitu jangka waktu 1 tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Bagian tahun pajak yaitu bagian dari jangka waktu 1 tahun pajak. Pajak yang terutang yaitu pajak yang harus dibayar suatu saat dalam masa pajak, tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dan yang terakhir ada surat paksa yaitu surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Yang ketiga ada nomor pokok wajib pajak atau NPWP, yaitu nomor yang diberikan kepada wajib pajak yang berfungsi sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dan tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Adapun sanksi NPWP diberikan apabila seseorang sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan nomor NPWP atau menyalahgunakan NPWP. Sanksi yang pertama yaitu pidana paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun. Yang kedua ada denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Penghapusan NPWP. Yang pertama, wajib pajak badan berada dalam proses likuidasi atau pembubaran. Yang kedua, Direktur Jenderal Pajak menghapuskan nomor pokok wajib pajak dari wajib pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang ketiga, wajib pajak bentuk usaha tetap menghentikan kegiatannya di Indonesia. Yang keempat ada pengukuhan pengusaha kena pajak atau PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya. Kewajiban pendaftaran untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP berlaku untuk
A. Pengusaha yang memiliki peredaran bruto melebihi batasan pengusaha kecil, dan B. Pengusaha kecil yang memilih dikukuhkan. Adapun fungsi pengukuhan kena pajak yaitu sebagai identitas PKP yang bersangkutan, melaksanakan hak dan kewajiban di bidang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, dan pengawasan administrasi perpajakan. Yang kelima, ada penyebab pencabutan pengukuhan PKP. Hal ini dapat terjadi karena 1. PKP pindah alamat ke naungan KPP lain, 2. Peredaran bruto PKP tidak melebihi batasan pengusaha kecil, 3. Kewajiban PPN PKP dipusatkan di tempat lain, 4. PKP menyalahgunakan pengukuhan. 6. Ada surat pemberitahuan atau SPT, yaitu surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak, atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT dibedakan menjadi dua. Yang pertama untuk suatu masa pajak, yaitu SPT masa, dan yang kedua ada untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yaitu SPT tahunan. Fungsi SPT adalah sebagai sarana melaporkan tentang 1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain. 2. Penghasilan yang merupakan objek dan bukan objek pajak. 3. Harta dan kewajiban. 4. Pembayaran dari pemotong atau pemungut. Batas waktu penyampaian SPT masa yaitu maksimal 20 hari setelah akhir masa pajak. SPT tahunan PPh WPOP maksimal 3 bulan pasca akhir tahun pajak, dan SPT tahunan PPh WP badan yaitu maksimal 4 bulan pasca akhir tahun pajak. Batas waktu dapat diperpanjang maksimal 2 bulan apabila WP mengajukan pemberitahuan yang disertai perhitungan sementara. Yang ketujuh, ada surat setoran pajak atau SSP, yaitu bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Adapun SSP berfungsi untuk bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi. Surat setoran pajak dapat dibayarkan melalui bank yang ditunjuk oleh Kementerian Keuangan dan melalui kantor pos. 8. Surat ketetapan pajak. Adapun surat ketetapan pajak yang meliputi 1. Surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB. 2. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT. 3. Surat ketetapan pajak nihil atau SKPN. 4. Surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB. 9. Surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. SKPKB diterbitkan apabila 1. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar berdasar hasil pemeriksaan atau keterangan lain. 2. Surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran. 3. Wajib pajak memperoleh NPWP atau pengukuhan PKP secara jabatan. 4. Kewajiban menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang. Sanksi SKPKB. Pertama, pajak kurang bayar dikenai tambahan sanksi bunga 2% per bulan maksimal selama 24 bulan sejak saat terutang hingga penerbitan SKPKB. 2. Sanksi administratif. Adapun sanksi administratif yaitu pertama 50% atas PPh yang kurang atau tidak dibayar, 2. 100% atas PPh yang kurang atau tidak dipotong, dipungut atau disetor, 3. 100% atas PPN atau PPNBM yang kurang atau tidak dibayar.
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan atau SKPKBT, yaitu surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. SKPKBT diterbitkan apabila ditemukannya data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Sanksi SKPKBT yaitu jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKBT ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut. Kemudian 11 ada surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. Penerbitan SKPLB terjadi apabila ditemukan kredit pajak atau pajak yang telah dibayar melebihi pajak terutang seperti kredit PPh melebihi PPh terutang, PPN masukan melebihi PPN keluaran, PPN BM yang dibayar melebihi PPN BM terutang. 12. Surat Ketetapan Pajak Nihil atau SKPN, yaitu surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Penerbitan SKPN terjadi apabila setelah digunakan pemeriksaan jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak. 13. Ada surat tagihan pajak atau STP adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Penerbitan STP terjadi karena A. Pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. B. Dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis tangan dan atau salah hitung. C. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga. D. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu. E. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap. Adapun sanksi administratif dari STP yaitu jumlah kekurangan pajak yang terutang ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan paling lama 24 bulan dihitung saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak sampai dengan dikeluarkannya STP. 2. Terdapat pengusaha atau pengusaha kena pajak selain wajib menyetor pajak terutang dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% dari dasar pengenaan pajak. 14. Keberatan dan banding. Keberatan adalah upaya yang dapat ditempuh wajib pajak yang merasa kurang puas atas suatu ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas gugatan oleh pihak ketiga. Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Dirjen Pajak atas SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN, dan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga. Adapun syarat pengajuan surat keberatan yaitu 1. Surat ditulis dalam bahasa Indonesia. 2. Memuat alasan-alasan yang jelas. 3. Satu surat keberatan untuk satu jenis pajak dan 1 tahun pajak. 4. Wajib menyebutkan jumlah pajak yang terutang menurut penghitungan wajib pajak. 5. Satu keberatan diajukan hanya untuk 1 surat ketetapan pajak, untuk 1 pemotongan pajak atau untuk 1 pemungutan pajak. Jangka waktu pengajuan keberatan yaitu keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal SKP. Jika lewat 3 bulan, surat keberatan tidak dianggap karena tidak memenuhi syarat formal. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak apabila wajib pajak masih belum puas dengan surat keputusan keberatan atas keberatan yang diajukannya. Syarat pengajuan banding antara lain permohonan ditulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas,
diajukan maksimal 3 bulan sejak penerimaan surat keputusan keberatan dan dilampiri salinan surat keputusan keberatan. 15. Pembetulan, pengurangan, penghapusan, atau pembatalan. Pembetulan atas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya, Direktur Jenderal Pajak dapat membetulkan surat ketetapan pajak antara lain SKPKB, SKPKBT, SKPN, dan SKPLB, surat tagihan pajak, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, surat keputusan pengurangan sanksi administrasi, surat keputusan penghapusan administrasi, surat keputusan pengurangan ketetapan pajak, surat keputusan pembatalan ketetapan pajak, surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, atau surat keputusan pemberian imbalan bunga. Pengurangan, penghapusan, atau pembatalan atas permohonan wajib pajak atau jabatan Direktur Jenderal Pajak dapat 1. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 2. Mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak atau STP yang tidak benar. 16. Kadaluarsa penagihan pajak. Setelah melampaui waktu 5 tahun terhitung sejak penerbitan STP, SKPKB, serta SKPKBT dan SKP, surat keputusan keberatan, putusan banding, serta putusan peninjauan kembali. Kadaluarsa penagihan pajak tertangguh terjadi apabila A. Diterbitkan surat paksa, B. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung, C. Diterbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, dan D. Dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. 17. Kewajiban wajib pajak. 1. Kewajiban mendaftarkan diri untuk mendapat NPWP. 2. Kewajiban melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. 3. Kewajiban menghitung dan membayar sendiri dengan benar. 4. Kewajiban mengisi dengan benar SPT dan memasukkan ke kantor pelayanan pajak dalam batas waktu yang ditentukan. 18. Hak-hak wajib pajak. Adapun hak-hak wajib pajak antara lain: 1. Mengajukan surat keberatan dan surat banding. 2. Menerima tanda bukti pemasukan SPT. 3. Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan. 4. Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT. 5. Mengajukan permohonan penundaan dan pengangsuran pembayaran pajak. 6. Mengajukan permohonan penghitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak. Dan yang terakhir ada sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan dibedakan menjadi 2. Yang pertama, sanksi administratif, antara lain denda administrasi, sanksi administrasi bunga, dan sanksi administrasi kenaikan. Yang kedua ada sanksi pidana, antara lain denda pidana, pidana kurungan, dan pidana penjara. Baik, itu tadi adalah pembahasan dari hasil diskusi kelompok 3. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.